Baik, jadi di sini ada voltnya yang sebesar 120 volt dan volt ini akan dipastikan ulang oleh voltmeter ini. Lalu setelah ada masuk dari volt in, tegangan akan masuk ke inverter bridge, yaitu dari transistor yang mana kita menggunakan transistor IGBT. Ada 4 transistor IGBT yang masing-masing nilainya adalah 0,180 dan 180. Di sini ada 2 siklus untuk inverternya, yaitu siklus positif dan negatif. Mana siklus positif yaitu transistor G1 dan G4 yang mana akan dinyalakan secara bersamaan antara G2 dan G3 nanti. Listrik akan mengalir menyeberang beban ke satu arah, menghasilkan tegangan positif 120 volt. Lalu untuk siklus negatif, yaitu transistor G2 dan G3 akan di-trigger atau dinyalakan dan akan mematikan transistor G1 dan G4. Aliran listrik dipaksa berbalik arah sehingga tegangannya berbalik menjadi negatif minus 120 volt. Hasil dari proses atau siklus dari keempat transistor IGBT ini bisa diukur di Vout bridge, yang mana terletak di sini. Vout bridge berupa gelombang kotak akibat dari aksi sirkuler saklar mati nyala dari proses converter. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap awal induktor. Selanjutnya adalah tahap induktor, yaitu fungsinya untuk menghaluskan gelombang yang besar, karena gelombang yang besar dapat membahayakan perangkat elektronik kita. Di sini tahap awalnya dilakukan oleh komponen induktor yang berlabel L1 yang bernilai 0,15 Henry. Sifat bawaan induktor adalah melawan perubahan arus yang terjadi secara tiba-tiba. Ketika IGBT membalik tegangan arus, induktor mencegah arus tersebut berubah secara mendadak. Proses ini berfungsi sebagai peredam kejut yang melengkungkan sudut-sudut tajam dari gelombang kotak-kotak. Lalu masuk ke tahap selanjutnya. Maaf. Ada yang kan. Oke. Lalu Vout dari induktor ini akan diukur, yang mana ini akan memastikan bagaimana bentuk gelombang setelah melalui proses induktor. Yang seharusnya ya dari gelombang kotak itu semakin halus atau gelombang sinus yang seharusnya. Lalu tahap selanjutnya adalah masuk ke proses penyaringan yang melalui komponen kapasitor. Labelnya kapasitor 1, nilainya adalah 0,00005. Jadi setelah ujung-ujung gelombang sedikit melengkung, sinyal diserahkan komponen ini. Jika induktor menahan arus, maka kapasitor menahan perubahan tegangan. Kapasitor bekerja dengan cara mengisi atau menyimpan sedikit energi saat tegangan naik dan melepaskannya saat tegangan mulai turun, sehingga celah-celah kasar pada gelombang tertambal sempurna. Jadi kerjasama antara dua komponen ini dan ini itu akan membuang riak-riak dari frekuensi tinggi itu. Jadi hasil setelah dari penyaringan ini akan mendapat finalnya. Dan beban sementaranya adalah resistor 120 ohm ini dapat dibuat resistor 120 ohm. Resistor ini berfungsi sebagai beban sementara saja supaya tidak kosong. Dan di sini tegangan akhirnya akan diukur di voltmeter. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di rangkaian ini. Yang pertama itu ada volt DC, di mana volt DC ini berfungsi sebagai penghasil daya arus berupa arus arah
lalu yang akan nanti konversi menjadi arus AC. Lalu yang kedua di sini ada IGBT. Ini adalah saklar daya semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar elektronik berkecepatan tinggi yang mengatur aliran arusnya. Nah, dia berfungsi di sini yaitu untuk sebagai arah aliran arus, mengubah arah aliran arus dari sumber DC secara bergantian untuk membentuk gelombang AC kotak awal. Nah, di sini ada kontrol G1, G2, G3, G4, atau bisa dibilang gating block. Ini berfungsi sebagai pengunci atau pengirim sinyal kontrol elektrik. Nah, di sini dia berfungsi sebagai mengatur waktu untuk saklar daya secara presisi, misal kapan G1, G2 aktif dan kapan G3 dan G4 aktif, agar tidak terjadi korsleting. Yang kedua di sini ada induktor, itu L1 ini adalah induktor. Fungsi utama induktor merupakan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan menahan perubahan arus mendadak. Nah, fungsi dia di rangkaian ini adalah berperan sebagai filter arus untuk memperhalus arus yang keluar dari jembatan inverter. Lalu yang kedua di sini ada kapasitor. Tahu kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menahan perubahan tegangan mendadak. Nah, dia berfungsi di sini sebagai filter tegangan untuk menyaring noise dan menstabilkan tegangan AC yang sudah dikonversi agar berbentuk sinusoidal murni sebelum ditangkap beban. Lalu di sini ada resistor. Resistor yang itu berfungsi penghambat ya. Penghambat arus itu adalah fungsi utamanya, dan fungsi dia di rangkaian itu bertindak sebagai beban elektrik akhir yang menerima dan mengonsumsi daya AC bersih hasil konversi rangkaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketiga gelombang di sini. Yang pertama ada V-out bridge, di mana V-out bridge ini merupakan gelombang yang masih berbentuk square wave, yaitu berbentuk kotak-kotak seperti ini. Di sini dia itu belum melewati filter apapun. Nah, lalu di sini ada V-out induktor. Nah, di sini tegangan sudah melewati yang namanya induktor, yaitu L. Nah, di sini dia sudah melewati itu sehingga berbentuk sinusoidal. Lalu yang ketiga, di sini dia sudah menjadi V-out AC, di mana dia di sini sudah keluar dari inverter ya, dan menjadi tegangan arus bolak-balik. Di sini dia sudah melewati seluruh filter dan keluar dari inverter. Sekian, terima kasih.